Puji Tuhan, Shalom. Baik, silakan duduk, silakan duduk. Nah, saudara senang beribadah hari ini? Coba lihat kiri kananmu bilang, saya senang beribadah hari ini. Ya, ya bilang juga saya senang melihat Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Ya, senang ya. Puji Tuhan, silakan cari tempat duduk terbaik. Ya, ya. Senang, yang sakit sudah sehat. Orang tua dari kakak Indri juga datang, selamat datang Tante. Ya, Om Dean dari Mamuju, ya. Senang sama-sama ya. Kami minggu lalu tidak ikut beribadah dengan Bapak Ibu Saudara bersama dengan istri kami 4 hari ya ada di Mamuju di satu hari ya kami ada di Mamuju di hari dan senang sekali boleh bersama dengan teman-teman kita di sana. Kita doakan ada harapan yang besar untuk rekan-rekan di sana dipakai Tuhan untuk melayani ribuan ratusan ribu jiwa-jiwa di Sulawesi Barat. Amin. Kita punya harapan bukan karena apa yang kita punya, tapi karena Tuhan yang bersama kita. Tuhan taruh visi di gereja kita supaya suku-suku bangsa yang belum menyembah Allah akhirnya menyembah Tuhan. Dan itu sebabnya gereja ini, tahun ini, bulan 5 kemarin, gereja kita resmi di kota Makassar ini berkiprah melayani sudah 24 tahun. Kenapa gereja ini bisa ada sampai hari ini? Sungguh karena Tuhan memberikan visi, isi hati, kerinduan untuk saudara dan saya diperlengkapi menjadi alat Tuhan, membawa Injil Kerajaan Allah, membawa berita kabar baik, membawa kabar pengharapan kepada orang-orang yang terhilang. Katakan amin. Itu sebabnya kita bersyukur di gereja ini banyak anak muda, ada pelajar, ada mahasiswa. Mereka selesai, mereka kuliah, kota studi Makassar, mereka diperlengkapi, mengalami Tuhan, cinta Tuhan sungguh-sungguh, bertumbuh dalam iman, dimuridkan, sehingga mereka nggak hanya lulus secara kuliah, tetapi secara rohani mereka siap diutus. Mereka menjadi anak-anak panah kita. Itu sebabnya kita menerima anugerah. Kita pergi kemana-mana, ketemu dengan anak-anak yang kita layani. Di Papua, di Maluku, di Sulawesi, di mana-mana. Kita ketemu, ya. Bersyukur sekali. Sampai suatu kali ada seorang anak mahasiswa yang pernah kita layani. Saya pergi ke sebuah kantor, tapi saya tidak bisa sebut namanya, karena kalau disebut nanti jadi ketahuan. Dan di kantor itu saya sedang apply sesuatu, dan ketika saya apply sesuatu ternyata ada kesalahan di data saya. Data saya itu bukan salah saya catatnya, tapi salah pencatatan di database. Nah, karena kesalahan pencatatan di database, saya tertunda dilayani. Namun sambil saya bicara, ada seseorang yang dengar suara itu dan dia bilang, tiba-tiba dia berdiri, Kak Agus, wah, kita tahu. Kalau ada yang panggil Kak, kalau ada yang panggil Bang, berarti ini pernah dilayani saat mahasiswa. Gitu loh ya. Wah ya, terus saya tanya, siapa ya? Saya lulusan angkatan sekian. Saya ikut persekutuan oh Tuhan. Dia hafal semuanya. Oh iya. Nah, akhirnya dia menolong. Bukan soal KKN, tapi dengar baik-baik. Menabur firman, sama-sama katakan, menabur firman. Tidak akan pernah sia-sia. Bukan soal itu kita tuai, tetapi kita tahu itu akan bertumbuh, berbuah, memuliakan Tuhan. Saya khotbah di satu gereja, dan tiba-tiba sudah selesai khotbah itu, saudara tahu apa yang terjadi? Bapak pendetanya datang sama saya. Dia datang, dia bilang, Pak Agus, terima kasih. Saya bilang, oh ya, terima kasih. Saya pikir karena khotbahnya. Lanjut dia bilang, makasih Pak. Karena saat ini ada orang dari jemaat Bapak yang ikut bergereja di kami karena menikah, begitu ya. Oh ya, terus sekarang dia jadi ketua pemuda di gereja kami, dan dia bawa buku PA kita BDK. Dan dia bilang, sekarang di gereja ini PA-nya pakai BDK. Wih, saudara dengar baik-baik. Itu hak cipta dibawa di sana, tapi gak apa-apa. Ada kan namanya copyright, artinya right to copy. Saudara dengar baik-baik, ya gak apa-apa, saya bilang. Silakan bertumbuh dan bawa gereja ini untuk boleh bertumbuh di dalam pemberitaan mengenal visi Allah. Saudara, kenapa saya harus sampaikan itu? Supaya saudara paham bahwa perjalanan iman, katakan sama-sama, perjalanan iman, itu bukan peristiwa satu hari. Ada lagu,
satu malam. Nah, bukan itu saudara. Itu bukan satu malam. Tidak. Ini lifetime, seumur hidup. Katakan seumur hidup. Banyak orang gagal dalam hal ini. Saya akan panggil beberapa orang ke depan. Dan nanti saya akan bertanya kepada mereka. Supaya mereka menceritakan kepada saudara. Oke ya. Saya akan pertama Pak Rusmin, boleh maju ke depan. Pak Ayub maju ke depan. Siapa lagi? Pak Aser maju ke depan. Pak Dean mewakili mahasiswa. Coba maju dulu. Karena dia baru selesai tesisnya. Nah, kita akan panggil perempuan. Siapa perempuan di sini ya? Ibu Iki. Oke. Ibu Iki. Kakak Iki. Kakak Iki. Bukan ibu. Nah, pegang mic dulu. Geser sini. Geser sini ya. Supaya imbang perempuan. Ibu Sinta. Mari maju ke depan. Oke, pertanyaannya sederhana. Tidak hanya menyebutkan, bukan menjelaskan. Yaitu apa? Bukan? Oke. Kalau saudara menjelaskan, saudara ambil jatah khotbah saya. Sebutkan, coba ya, strategi. Sama-sama bilang strategi. Strategi Pak Rusmin dalam pekerjaan. Dia sebut, nama saya ini, strategi saya ini. Dalam pekerjaan, nama saya ini, saya bekerja di sini, strategi saya ini. Boleh ya? Paham ya? Nah, bisa ya? Mikir dulu. Nah, saya kerja ini, gitu loh ya. Nah, ini sebutnya mahasiswa, ya, mewakili mahasiswa. Oke? Sudah? Sudah dapat ya? Oke, coba. Ingat, disebutkan, tidak usah dijelaskan. Oke, silakan. Lanjut. Ya, cek 1-2. Saya Rusmin, bekerja di TNI Angkatan Darat. Strategi yang saya lakukan selama saya di TNI Angkatan Darat adalah ketika saya diberikan tanggung jawab, saya melakukan tanggung jawab itu dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan setia. Oke. Terima kasih. Oke, boleh. Silakan. Ayo. Baik, nama saya Ayub, pekerjaan wira swasta pengusaha. Strategi setiap mau mengambil keputusan berdoa minta hikmat daripada Tuhan. Ya, oke, mantap, rohani. Lanjut. Boleh tidak rohani? Yaitu strategi saya pendekatan, penjualan dan segala pemupukan. Silakan. Iya, tidak harus rohani. Iya, lanjut. Kurang promosi. Lanjut. Iya. Nama saya Aser, saya juga wira swasta di bidang security system. Strategi saya ya jualan online, pasar web. Jualan online, oke. Ya, saya Dean, saya mahasiswa di Universitas Negeri Makassar. Jadi strategi saya untuk kuliah dengan baik adalah fokus pada Tuhan dan fokus apa yang Tuhan arahkan. Oke, fokus. Oke, lanjut. Ya, nama saya Iki, saya bekerja sebagai seorang guru. Strategi saya itu belajar menyenangkan tapi tegas. Wes. Lanjut. Nama saya Sinta, saya bekerja di marketing khususnya untuk alat kesehatan. Kalau strategi saya, bagaimana caranya saya harus menjual supaya target saya bisa masuk. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, silakan duduk. Ya, oke, boleh. Baik, saudara dengar baik-baik. Boleh sama-sama katakan strategi. Saudara menyusun strategi untuk kuliah, betul? Menyusun strategi untuk sekolah. Saudara susun tidak? Supaya sukses, supaya berhasil. Berumah tangga menjadi suami istri, kerjasama untuk melayani anak. Kita susun strategi. Bisnis kita susun strategi, betul tidak? Saudara susun nggak strategi bisnis saudara? Ya, susun semuanya. Tapi dengar baik-baik, banyak orang tidak susun strategi untuk pertumbuhan rohaninya. Jujur, banyak orang mengabaikan hal ini. Kenapa saya harus sampaikan? Supaya saudara dan saya tidak menjadi seperti orang Kristen kebanyakan. Apa itu orang Kristen kebanyakan? Membuat Tuhan menjadi X factor dalam hidupnya. Membuat Tuhan menjadi faktor tambahan, selingan, atau sampingan dalam hidupnya. Dan dengar baik-baik, apa yang menjadi prioritas hidupmu akan menentukan hidupmu.
Kalau prioritas kita uang, maka uang penentu hidupmu. Kalau prioritas kita Tuhan, Tuhan penentu hidup kita. Kalau prioritas kita anak, anak penentu hidup kita. Itu sebabnya jangan salah dalam hal strategi. Kita buka sama-sama Yeremia pasal yang ke-9. It will shocking you. Mungkin ini mengejutkan saudara, tetapi saudara harus sadar sejak dari dini. Kalau satu waktu saudara berumah tangga, berkeluarga, saudara menempuh hidup naik dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, berumah tangga. Kalau engkau tidak punya strategi dalam hidupmu, maka apa yang terjadi? Kita akan kehilangan arah. Yeremia pasal 9 ayat 23. Oke, saudara nanti bisa baca di situ dan juga di depan sini di Alkitab saya TB2. Tapi supaya gampang kita baca TB1 saja. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi, 24. Siapa yang bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Terus, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Dengar baik-baik. Firman Tuhan tidak melarang kita, coba kembali ke ayat 23, tidak melarang kita untuk kaya, tidak melarang kita untuk kuat, tidak melarang kita untuk bijaksana. Tapi yang dilarang Tuhan adalah memegahkannya. Yang layak untuk dimegahkan siapa? Tuhan. Mengapa? Karena Tuhanlah sumber kebijaksanaan. Tuhanlah sumber kekuatan. Tuhanlah sumber kepintaran. Tuhanlah sumber kekayaan. Tuhan sumber segalanya. Katakan amin. Kadang kita salah strategi. Kita urus yang namanya kekayaan, kita urus kepintaran, kita urus yang namanya kesehatan, kekuatan, kita nggak urus sumbernya. Makanya saudara, ketika bangsa Israel, mereka ini mengalami pembuangan dan mereka dibawa kembali masuk ke kampung halamannya, mereka, apa yang mereka lakukan? Saudara tahu nggak? Waktu mereka sampai ke kampung halaman, ini tanahmu, ini tanahmu, ini tanahmu. Yang mereka lakukan, saudara, mereka ngapain? Mereka langsung pergi ke kebun. Mereka langsung mencangkul. Mereka langsung menanami, memagari. Dan membiarkan rumah Tuhan terbengkalai. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Bangsa itu lupa strategi yang tepat. Tahu nggak apa yang terjadi? Mereka panen. Betul mereka panen. Tapi firman Tuhan berkata apa? Mereka panen, tapi hasil panennya di tengah jalan jatuh, hilang setengah. Mereka punya uang? Punya. Mereka punya uang, nabung mereka. Tapi pundi-pundinya berlubang. Mereka punya uang, mereka kaya. Online shopping mereka. Beli baju. Tapi dikatakan, kau pakai baju tidak menjadi hangat. Mereka punya uang. Mereka bisa beli makanan. Tapi makanan itu tidak mengenyangkan. Why? Karena mereka lupa rumah Tuhan. Dengar baik-baik. Jangan jadi orang Kristen seperti ini. Jangan. Jangan jadi orang Kristen yang salah arah. Kita salah. Kita kejar yang tambahan. Kita tidak kejar yang utama. Ada ayat firman Tuhan yang sangat terkenal dan hampir semua kita bisa melafalkannya. Matius 6 ayat 33 sama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Kenapa ada tetapi? Karena di ayat sebelumnya, orang-orang sedang sibuk berjuang tentang makanan, minuman, pakaian, tentang di mana dia tinggal. Tuhan bilang, betul engkau berusaha, tapi dengar baik-baik, di atas semua usahamu, engkau harus kenal bahwa aku Bapamu,
Dia bilang, aku bapamu. Bapak mana yang kalau anaknya minta roti dikasih batu? Nggak ada. Bapak mana di dunia ini yang minta daging, telur dikasih ular? Nggak ada. Kalau Bapak di dunia ini nggak bikin juga, apalagi Bapamu yang di sorga. Makanya dia bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Dengar baik. Khotbah hari ini judulnya adalah cakap dan cepat. Sama-sama bilang cakap dan cepat. Ini kita belajar tentang karakter Allah singa. Ini yang terakhir. Ini bicara soal strategi. Banyak orang salah dalam strategi hidupnya. Saudara belajar tentang singa, kita sudah banyak belajar tentang singa. Para pengkhotbah hebat sudah ada di sini mengkhotbahkan. Betul, luar biasa. Saudara diberkati, amin. Saudara diberkati dan kita belajar karakter lembu, betul? Saudara diberkati waktu kita belajar karakter singa. Wah, saudara bingung, apa itu lembu, singa? Itu contoh kah? Tidak, saudara. Saudara boleh buka nanti online ya, ada khotbah YouTube GKKD, saudara boleh belajar. Apa itu lembu? Bagaimana karakter Allah itu ada di dalam diri kita seperti lembu, bagaimana seperti singa. Singa 2 bulan terakhir kita belajar. Bagaimana ketangkasan, bagaimana suaranya. Kemarin kita belajar auman singa. Terus kita kemarin khotbah minggu lalu Pak Leo. Bagaimana khotbah belajar tentang singa itu menjaga kawanan. Para suami kita penjaga keluarga. Katakan amin. Saya tidak perlu guardian angel. Sayalah penjaga keluarga saya. Pak Rusmi bilang apa? Kayaknya nggak perlu guardian angel. Karena anak kami namanya angel. Saudara dengar baik-baik. Ya, kita belajar tentang singa hari ini. Kita sama-sama yuk buka sama-sama Bilangan pasal 23. Oke. Jadi saudara paham baik-baik ya. Waktu kita bicara soal tadi yaitu mengenal Allah itu yang menjadi utama. Ya. Bermegah karena kita mengenal Allah. Karena Allah inilah. Tadi kesaksian Pak Ayub mantap sekali. Dengar baik-baik saudara. Dulu waktu kita berdosa, kehilangan uang sebesar itu kerugian. Tapi ketika di dalam Tuhan itu bukan kerugian. Bahkan di dalam Tuhan, dengar baik-baik. Mati adalah keuntungan. Memang gila ini jadi orang Kristen. Bagaimana mati jadi keuntungan? Dengar baik-baik. Kalau kita nggak ngerti strateginya, maka apa yang terjadi? Kita akan melihat mati itu adalah kemalangan. Makanya dengar baik-baik. Ini orang Kristen itu tanda kutip ya. Kalau bahasa marketing, tadi ada orang marketing di sini beberapa marketing. Bahasa marketing orang Kristen itu paling hebat marketingnya. Karena apa? Waktu meninggal telah berpulang kemana? Rumah Bapa di sorga. Enak banget. Masuk koran lagi. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Wih, emang yang punya sorga Bapak lo? Iya. Saudara, itu enaknya orang Kristen. Tapi dengar saudara, hidup kita bukan soal mati. Jangan pikir matinya, pikir hidupnya. Bilang kiri kanan, jangan pikir matinya, pikir hidupnya. Iya. Bang, bagaimana nanti aku mati? Bagaimana? Enggak usah pikir bagaimana mati, bagaimana hidup. Yuk sama-sama. Bilangan 23. Saudara, mulai dari 24. Oke, ada Alkitab besar di depan saudara. Oke, saya buka dulu di Alkitab saya. Bilangan 23, sudah ketemu? Ayatnya yang ke-24. Ini bicara soal singa. Nah, saudara, sebenarnya Bilangan 23 dan 24 ini itu gambaran seorang nabi bernama Bileam. Bileam ini nabi yang diminta untuk mengutuki bangsa Israel, untuk menyerapah gitu loh ya, untuk mengucapkan kata-kata kutuk ya. Terus si Balak ini bilang begini, aku kasih kau uang, kutuki bangsa itu gitu loh. Tapi karena bangsa itu adalah bangsa pilihan Tuhan,
Bukan kutuk yang keluar, malah apa? Berkat. Nah, siapa bangsa Israel ini digambarkan seperti ini? Ayat 24 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti apa? Singa betina. Dan yang berdiri tegak seperti singa jantan. Yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan minum darah yang mati dibunuhnya. Ngeri. Bangsa Israel itu digambarkan seperti apa? Singa betina dan singa jantan. Saya pernah khotbah di sini. Siapa di sini pernah lihat singa? Saudara angkat tangan. Lalu ada seorang bapak bilang, saya lihat singa. Di mana? Tiap hari saya lihat singa. Di mana? Di rumah saya, katanya. Jadi kita pelihara singa di rumah. Saudara dengar baik-baik. Tapi ini singanya beda. Yang di rumah itu singa dari Yehuda. Amin. Bukan singa koro-koroan. Bukan singa sirkus, saudara ya. Oke, kita kembali. Lihat ya. Dikatakan satu bangsa, yaitu bangsa Israel ini, itu bangkit seperti singa betina. Cakep. Cakap itu berbicara soal strategi. Lihat ya, bangsa ini, mereka keluar dari Mesir sebagai budak. Tetapi Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan memperlengkapi mereka. Dan dikatakan, digambarkan karena penyertaan Tuhan mereka seperti singa betina. Katakan sama-sama, singa betina. Dikatakan di sini singa betina yang bangkit. Saya kasih tahu saudara sedikit dulu informasi. Singa itu ada jantan dan betina. Kita baik-baik ya. Singa aja jantan dan betina. Dengar baik-baik. Ini singa, ini hewan. Dia tahu jenis kelaminnya. Singa dan jantan dan betina. Ada manusia nggak tahu jenis kelaminnya. Lebih buruk dari singa. Singa betina itu tugasnya. Dengar baik-baik. Tugasnya itu cari makan. Singa betina yang keluar cari makan. Jadi ceritanya nih, singa betina yang kerja. Nggak cocok sama saya nih. Harusnya jantan, betul nggak? Betul nggak? Harusnya jantan kan? Nggak terima nih. Gitu loh. Singa betina itu. Nah, nanti kita akan bahas singa jantan. Singa betina ini, karena dia cari makan, saudara tahu nggak? Singa betina ini, kenapa dia yang pergi cari makan? Karena singa betina ini, bentuk tubuhnya lebih aerodinamis dibanding singa jantan. Singa jantan itu bongsor. Kalau dia lari, singa betina dan singa jantan, yang menang singa betina. Karena bentuk tubuhnya aerodinamis. Gitu loh. Apa itu aerodinamis? Aerodinamis itu bentuk tubuh atau sebuah bentuk. Kalau dia dengan kecepatan tinggi, dia akan menghantam yang namanya udara. Nah, kalau pakai bentuk aerodinamis, udara ini akan sedikit menghalangi dia. Kalau umpamanya kotak seperti ini, itu bukan aerodinamis. Itu akan susah. Makanya yang namanya panah, ujungnya tidak kotak, tapi apa? Runcing, dan runcingnya juga beda-beda. Itu aerodinamis. Motor, mobil, kenapa nggak kotak-kotak? Itu dibuat beda-beda, bukan soal modis, itu aerodinamis. Bentuk tubuh singa, secara khusus singa betina aerodinamis. Itu strategi. Karena kalau singa betina, tahu cokmo? Besar, gede, susah lari saudara. Mau kejar mangsa, ada rusa di sana. Susah. Saya nggak mau lanjut kepada ibu-ibu. Bahaya. Nanti mengaum singanya. Dengar baik-baik. Itu sebabnya yang paling banyak makan bukan singa betina. Singa jantan. Karena dia yang kerja banyak. Jadi yang kerja banyak ini, kenapa? Dia sehat. Dia lari kecepatannya. Saudara tahu nggak, singa itu bisa tidur sekitar 20 jam per hari. Apakah karena dia malas? Tidak. Karena dia harus save energi. Karena dia akan kerja dengan luar biasa. Nah, singa jantan,
Singa, makanya dikatakan di sini kan bangkit, singa betina bangkit. Karena singa betina itu kalau di bagian yang lain, siapa yang berani membangunkan singa betina? Itu sampai ada istilah tahun 1600, istilah itu dipakai seorang puitis dari Inggris. Jangan membangunkan singa yang sedang tidur. Singa yang tidur itu secara singa betina, setelah capek kerja dia tidur. Dan dia tidur, singa jantan menjadi seorang pengawal yang urus anak-anak. Jangan kau ganggu mamamu. Kalau bangun dia, saya pun tidak bisa tahan. Kata singa jantan, jangan kau main-main. Dan dia awasin semua binatang yang lain. Jangan ada ganggu istriku sedang tidur. Istriku sedang bobok cantik. Nah, gitu dia. Saudara dengar baik-baik. Itu sebabnya kalau singa betina itu bangkit bangun, betul. Itu kecepatan, anger, meledak. Gitu loh. Nah, itu sebabnya ketika firman ini dikatakan bahwa lihat satu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan yang berdiri tegak seperti singa jantan. Singa jantan itu nggak pernah begini, saudara. Dia selalu tegak. Bahkan saudara lihat, binatang singa ini kalau minum, coba lihat, pernah lihat gambar, kalau singa itu minum, nggak begini. Dia tegak terus. Enggak, saudara. Dia berani. Wajahnya. Ini strategi. Makanya dia tegak. Dia tidur, dia berdiri tegak. Orang-orang tahu, ini daerah kekuasaan singa ini. Itu sebabnya dengar baik-baik. Ketika Allah berkata tentang gambaran ini, saudara dan saya sebagai anak Tuhan, saudara harus paham bahwa saudara dan saya ditetapkan Tuhan, dibentuk Tuhan untuk tujuan yang mulia. Katakan amin. Tujuannya mulia. Jadi, sebagai seekor singa yang cakap, bentuk tubuh, strategi, kita harus paham. Kalau kita geser, coba lihat sama-sama. Bilangan 24, masih 23 tadi, saya tambahkan sedikit. Dikatakan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum memakan apa? Mangsanya, dan meminum darahnya dari yang mati, dibunuhnya. Saudara dengar, kenapa singa membuat seperti ini? Itu untuk berbicara kepada semua bangsa yang lain. Bahwa apa? Ini milikku. Nggak bisa merebut. Dengar, ada banyak anak Tuhan diberi berkat oleh Tuhan. Tapi dia nggak bisa jaga dengan baik. Bahkan berkat itu merusak hidup dia. Jangan sampai itu terjadi. Orang di Tuhan percayakan kepintaran. Kepintarannya dipakai untuk melawan Tuhan. Tuhan percayakan dia kekayaan. Kekayaannya dipakai untuk melawan Tuhan. Tuhan percayakan kegantengan. Kegantengannya dipakai untuk selingkuh. Tuhan pakai dia dikasih kecantikan. Sama juga. Dengar baik-baik. Jangan sampai. Tujuan ini berkata apa? Dia tuntaskan. Bahwa apa? Seperti Tuhan berkata, berkat hari ini cukup untuk hari ini. Dia selesaikan. Dia selesaikan. Dagingnya dia bagi. Jadi ketika sudah sampai dibawa, kalau saudara lihat video singa itu, dia bawa, baru bagi, makan semua. Anak dapat ini dan semuanya. Binatang lain akan dapat sisa-sisanya. Tulang-tulangnya. Kita lanjut dulu, bilangan 24, tadi bilangan 23. Bilangan 24, ayatnya yang ke-9. Masih tentang singa, bangsa Israel ini seperti singa, dikatakan, ayat yang ke-9. Bilangan 24 ayat 9. Saya bacakan pada saudara, dikatakan, ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Saudara, singa itu, kalau saudara baca, itu dikatakan meniarap. Sama-sama katakan meniarap. Oke. Singa itu sebelum menangkap yang namanya korbannya, dia meniarap. Kecepatan singa berlari itu 80 km per jam. Dia bukan pelari maraton. Dia sprint. Itu sebabnya singa dengan rusa, kalau lomba lari, singa kalah. Tapi singa akan menang kalau lurus.
Makanya semua binatang yang dikejar singa tidak ada yang berani jalan lurus. Karena kalau jalan lurus tepat langsung dapat. Maksudnya lompat-lompat sana sini. Makanya kelinci dan semua bisa menang. Karena apa? Dia zigzag. Dan singa itu susah untuk zigzag. Nah, saudara di sini dikatakan meniarap. Ini strategi daripada singa. Sama-sama katakan meniarap. Saya contohkan pada saudara. Singa itu meniarap di rumput dan dia bisa tunggu dengan baik. Dia bisa diam. Matanya tajam, penciumannya dari 10 ekor zebra, dia akan pilih satu zebra. Gitu. Dan matanya terus ikuti zebra itu. Dia nggak akan, dia lihat zebra ini, lalu datang zebra yang lain. Dia tidak akan terhina dari semuanya. Dia diam, dia tunggu. Dan ketika dia diam, dia tunggu, dia turunkan badannya. Kaki depannya lebih tinggi, dan kaki belakangnya menjadi tumpuan. Rata-rata, saya mempelajari artikel-artikel tentang singa. Dia itu akan mengejar dan kurang lebih 30 meter dengan mangsanya. Dan dia bisa tidak terlihat. Karena dia bisa diam. Pelan bergerak. Gitu. Sudah jarak pas dan dia lihat, maka yang namanya kaki depan dan kaki belakang ini akan menjadi pelontar yang kuat. Jadi kaki depan ini akan menjadi tempat dia melompat. Kencang sekali. Gitu loh. Sehingga korban itu, atau mangsa, bukan korban. Mangsa ini tak bang kaki. Dia kaget. Kaget, nggak bisa lari, dapat. Saudara dengar baik-baik. Belajar dari strategi singa yang merangkak, strategi singa yang membungkuk, strategi singa yang dia diam-diam merunduk. Sebenarnya itu berbicara tentang disiplin kesabaran. Sama-sama bilang disiplin kesabaran. Oke. Berapa di antara saudara pernah kehilangan momen hebat karena tidak sabar? Saya pernah. I lost a great moment because I'm impatient. Saya kehilangan momen besar karena saya tidak sabar. Aduh, terlalu cepat saya. Harusnya ini. Gitu. Sama-sama katakan sabar. Saudara dengar baik-baik. Ini strategi singa. Kesabarannya dia itu teruji. Dengar baik-baik. Mudah nggak seekor singa sabar? Nggak mudah. Karena apa? Tubuh besar. Tubuh besar. Dan saudara tahu, dia raja. Betul? Di mana saudara lihat raja sabar? Hanya satu. Raja Sabar Sibarani. Itu orang Batak itu. Saudara dengar baik-baik. Raja itu rata-rata nggak sabar. Karena apa? Aku mau ini, harus ada, dan segala macam. Dan dari singa kita belajar tentang raja yang sabar. Singa pun bisa kehilangan mangsa. Saudara tahu, singa itu kurang pintar untuk manjat. Yang pintar manjat itu apa? Cheetah, harimau, leopard. Itu yang pintar manjat, saudara. Singa nggak karena bobot tubuhnya. Itu sebabnya dia mengatur strategi. Katakan, mengatur strategi. Dan dia pelari cepat. Itu sebabnya dia atur, dia tunggu dengan baik, dia intai, dia lihat, dia perhatikan, dia kumpulkan informasi. Katakan, kumpulkan informasi. Dari semua yang saya lihat zebra ini, saya lihat kayaknya zebra itu yang paling lemah. Lalu dia lihat, kalau umpamanya saya sergap dia bisa lari ke kiri, ke kanan. Kalau ke kiri, dia akan masuk ke hutan. Apa dalam hutan itu? Kalau ke kanan, dia akan pergi ke sungai. Dan sungai itu, lebih baik aku kejar dia ke sungai. Karena dia tidak bisa lari di sungai, aku bisa. Itu singa. Sudah dengar? Implikasinya kepada kita anak Tuhan. Kadang-kadang kita nggak punya strategi dalam hidup ini. Kita nggak kreatif dalam hidup ini. Kerja. Dengar. Saya itu gerah. Kalau lihat anak-anak. Bukan anak-anak. Seseorang lah. Dia punya potensi dalam hidupnya. Nggak dipakai.
Betul. Malas-malasan. Makanya singa itu bukan soal cakap saja, tapi dia cepat. Karena musuh daripada kecepatan adalah kemalasan. Singa itu bukan binatang yang malas. Dia itu disiplin. Jadi dengar baik-baik, ketika singa itu mau tidur, apa yang dia lakukan? Sama-sama tangan saudara seperti ini. Kita lembangkan ini cakar singa. Sama-sama bilang cakar singa ya. Coba klik. Wow. Jangan dicakar. Saudara lihat, singa kalau dia setelah selesai berburu dia akan tidur. Dia bersih. Dia bersihkan itu cakarnya. Dia jilat dan kalau ada tulang dan segala macam, dia akan korek itu kayu, batu, dia akan buat. Singa itu akan ada masa kukunya panjang dan kukunya ini rusak. Dan dia akan hantam sampai kukunya itu lepas supaya tumbuh kuku yang baru. Singa itu tahu pedikur manikur, saudara. Karena apa? Cakar itu kekuatannya. Apa artinya? Dia asah talenta yang ada padanya. Kita nggak asah. Ada waktu dulu saya kerja, saya wawancara. Tak. Saya tanya, bisa bawa mobil? Nggak bisa. Bisa bawa mobil? Bisa, saya terima. Bisa bawa motor? Nggak bisa, nggak terima. Ada ini hamba Tuhan, dan kami bergumul supaya semua STT di Indonesia ini wajibkan itu yang namanya hamba Tuhannya bisa bawa motor. Karena apa? Hamba Tuhannya repot jadinya dibikin merepotkan jemaat. Gak bisa bawa motor, jadi dia harus dijemput, harus diantar. Konseling di sana, jemaatnya nungguin 2-3 jam. Karena gak bisa apa-apa. Saudara, itu strategi sederhana. Saya kasih tahu saudara, anak-anak muda, kalau kau bisa bawa mobil, itu nilai plus. Kalau kau bisa castis bahasa Inggris, nilai plus. Betul, supir, tapi bisa bahasa Inggris, jemput tamu, Pak, enggak usah, biar saya jemput. Saya bisa bahasa Inggris. Woi, pergi saudara. Ini supir kampus kami, saudara. Jemput. Welcome, mister. Dibikin namanya. Are you? Yes. Okay. Come. Ya. Lalu dibilang sama rektor, bawa makan yang sehat. Oke. Makan yang sehat. Oke. Ya, pikir makan yang sehat. Oke. Do you like fish? No, I don't like fish. Oke. Dia bilang apa? Chicken. Oh, oke. Chicken. Jadi katakan, chicken maksudnya chicken ayam apa? Dia belajar. Aduh Tuhan. Kalau yang sehat kan ayam kampung, betul? Dia bingung apa bahasa Inggrisnya ayam kampung. Wait a minute. Sambil dia bawa mobil. Tuhan, apa ini ayam kampung? Apa ayam kampung? Kita akan pergi makan. What kind of chicken? Primitive chicken. Tapi saudara tahu? Ini hamba Tuhan orang bule yang dijemput. Senang sekali sampai dia khotbah tentang primitive chicken. Dia paham, dia salut karena apa? Kemampuan anak ini. Saya waktu ke US, saya dipikir orang Filipina. Karena di wajah saya dipikir, saya pergi di bandara, banyak sekali orang Filipina di sana. Saya lihat kenapa gak banyak orang Indonesia, jujur nih ya. Mereka bilang, etos kerja orang Filipina lebih baik dari orang Indonesia. Malu saya sedikit. Dengar baik-baik. Kalau kita nggak punya, apalagi strategi tentang singa ini yang kita bisa pelajari. Saudara tahu, dengar baik-baik. Singa ini punya kecepatan lari, sama-sama bilang kecepatan lari. Jadi singa ini sigap, sama-sama bilang sigap. Dia pintar memanfaatkan peluang. Kita enggak. Contoh ya, dengar baik-baik. Di gereja ini, saudara dimuridkan, manfaatkan itu. Banyak orang enggak gunakan, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dengar, udah Kristen, ibadah bertahun-tahun, enggak ngerti firman Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Mudah pindah ke server sebelah. Lalu udah di server sebelah,
Dia jelek-jelekin server yang lama. Kenapa dijelek-jelekin server yang lama? Karena nggak bertumbuh. Dia nggak gunakan momen. Ibadah dia nggak pergi. PA dia nggak ikut. Persekutuan dia nggak ikut. Bible study nggak ikut. Itu peluang. Sama-sama bilang, peluang. Kita nggak pakai peluang itu. Singa adalah tipikal binatang yang menggunakan peluang sebaik mungkin. Dia berpikir supaya dia tidak kehilangan mangsa. Itu sebabnya dengar baik-baik. Sama. Saudara pergi di kampus sekolah, kerja. Tahu nggak kenapa saudara ditaruh Tuhan di kampus, di sekolah, di tempat tinggal itu? Karena Tuhan sedang ciptakan peluang untuk hidup saudara dan saya menjadi saluran Injil bagi orang lain. Kita diberi peluang. Makanya kenapa saudara ketemu banyak orang? Mungkin saudara pikir, siapa saya ya? Kok diizinkan saya bisa ketemu dengan orang pembesar-pembesar? Siapa saya ya? Kok saya diizinkan bisa kerja ke luar negeri atau ke perusahaan lain? Saudara dengar baik-baik, itu bukan soal promosi kerja saja. Tapi itu peluang dari Tuhan supaya kita menceritakan Tuhan yang ada dalam hidup kita kepada orang lain. Saudara, kadang kita nggak lihat, oh saya sekolah aja, kuliah aja. Kerja saja. Tidak. Manfaatkan peluang demi peluang. Sebelum lanjut kedua terakhir. Saudara tahu mengenai peluang ini. Anak Tuhan, kalau saudara baca di kitab Matius, sampai Yesus bikin perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, saudara. Dia ini bendahara tidak jujur, lalu dia mau dipecat. Betul? Waktu Yesus jelaskan dia mau dipecat, lalu apa yang dia lakukan? Dia panggil orang-orang itu yang utangnya belum lunas. Betul? Kau berapa utangmu? 50 juta. Dibuat. Sekarang 25 juta. Bayar. Segala macam. Nah, Yesus puji bendahara yang tidak jujur ini. Kenapa Yesus puji bendahara yang tidak jujur ini? Apakah dia puji karena ketidakjujurannya? Tidak. Tidak jujur itu dosa. Yesus hakimi itu. Tidak baik itu tidak jujur. Yang Yesus puji adalah dia tahu memanfaatkan peluang itu. Makanya dia bilang apa? Supaya kalau aku dipecat dari sini, nanti aku bisa diterima sama yang lain. Dia menggunakan peluang dengan baik. Kita anak Tuhan gak menggunakan, makanya Yesus bilang apa? Bukan sorry sebenarnya. Tapi Yesus bilang apa? Anak-anak dunia ini lebih pintar dari kita. Kenapa sampai Yesus bilang begitu? Karena kita nggak manfaatkan. Tidak memanfaatkan peluang yang Tuhan buka. Tuhan adalah Allah yang sanggup membuka peluang. Katakan amin. Kalau Tuhan buka peluang, rebut peluang itu. Amin. Bilang kiri kanan, kalau Tuhan buka peluang emas bagimu, rebut itu. Gitu ya. Kalau Tuhan buka peluang, gitu loh. Tuhan buka peluang. Saudara, singa ini punya gigi dan cakar yang kuat untuk memburu mangsa. Gigi dan cakar yang kuat dari singa, itu dia gunakan untuk merobek yang namanya mangsa dan mengambilnya. Dan dia bisa memilih daging yang tepat untuk dia konsumsi. Singa tidak makan semuanya. Secara khusus dia tidak makan dalaman. Dia nggak makan usus. Dia nggak makan. Kenapa dia nggak makan? Dia sisakan itu untuk predator yang lain. Karena apa? Karena dia tahu makanan yang cocok untuk tubuhnya. Anak Tuhan dengar baik-baik. Banyak orang sakit gara-gara makanan. Sambarang nih dimakan. Betul? Kita seperti dinosaurus, pemakan segalanya. Segala yang berkaki 4 bisa dimakan kecuali kursi dan meja. Saudara dengar baik-baik. Dengar. Ya tak perlu. Kenapa banyak anak-anak hari ini, bahkan orang Kristen, sakit karena nggak beres makannya? Betul. Hari ini kaget Indonesia BPJS membayar terbanyak biaya pengobatan di bidang apa? Hemodialisis, cuci darah.
Dulu-dulu di zaman saya yang cuci darah itu orang tua. Sekarang yang cuci darah umur belasan tahun. Karena apa? Dari kecil sudah ciki-ciki boba-boba. Betul. Kafe-kafe, nge-cave, minum yang manis-manis, semuanya. Jujur saudara, singa pilih. Kenapa dia nggak pilih mangsa yang kecil? Dia bilang, aduh ini sate hanya 3 tusuk. Saya butuh sate 1000 tusuk. Jadi dia pikir yang mana. Sama saudara, pilih makananmu. Pilih makananmu. Implikasinya kepada firman Tuhan, dengar baik-baik. Jangan sembarang dengar ajaran. Walau rohani, jangan sembarang dengar. Saya dan istri pernah dikagetkan ada seorang hamba Tuhan, sangat terkenal, bikin seminar lagi. Dan dia mengajarkan hal yang jahat menurut kami. Saya dan istri tinggalin. Jangan ikutin orang ini. Betul. Itu bukan soal dia pintar, saya tidak pintar, tidak. Tapi kalau ajarannya tidak sehat. Dengar baik-baik. Kenapa saudara dimuridkan di gereja ini? Supaya saudara dan saya ditolong untuk makan makanan rohani yang sehat. Benar saudara. Coba lihat kiri kananmu, sehat tidak? Coba lihat, sehat nggak? Wah, sehat nggak ya? Ada, sehat. Sebelum yang terakhir, jadi ada teman-teman mahasiswa dari luar negeri datang ke Indonesia. Mereka selama sebulan ada di sini. Lalu mereka membuat penelitian tentang orang-orang Indonesia, secara khusus di Makassar. Mereka meneliti orang di desa, mereka meneliti orang di kota, mereka meneliti orang di pulau. Dan mereka meneliti satu klaster, yaitu anak jalanan. Sampai akhirnya anak jalanan ini beberapa tempat difoto. Dikumpulin fotonya. Ada satu kemiripan dari semua anak jalanan. Yaitu apa? Seperti Mama Prince. Rambutnya pirang. Betul. Waktu difoto, temuan itu. Semuanya anak-anak jalanan ini rambutnya pirang. Tapi pirangnya nggak rata. Pirangnya nggak rata. Saudara tahu, akhirnya mereka gali, kenapa sampai anak kecil bisa pirang? Dan itu natural, bukan dicat. Enggak. Ternyata rambut pirang itu 2 penyebabnya yang paling umum ditemukan oleh kelompok mahasiswa ini. Yang pertama, kurang gizi. Kalau kurang gizi itu bisa rambut pirang. Nggak tahu Mama Prince ini kurang gizi. Pasti bukan ya. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, memang karena panas matahari. Sehingga pigmen daripada rambut itu hancur. Makanya setengah ke bawah itu pirang, ujung-ujungnya pirang. Ininya enggak. Saudara dengar baik-baik. Asupan gizi yang tidak tepat bisa merusak tubuh. Sama. Firman Tuhan kalau kita tidak konsumsi dengan baik itu bisa merusak hidup iman kita. Itu sebabnya. Kenapa di gereja ini harus terus firman Tuhan, PA, Bible study, baca Alkitab. Karena itu makanan kita, katakan amin. Kalau engkau nggak suka lagi dengan makanan Tuhan, tinggal makanan hantu yang kau makan. Betul, benar. Ulang-ulang saya sebut. Kalau firman Tuhan itu tidak kau pakai untuk membunuh kedaginganmu, dosamu. Firman itu kau akan pakai membunuh orang lain. Betul. Ini terjadi. Lihat, orang bertengkar pakai firman Tuhan. Harusnya firman Tuhan kita pakai untuk apa? Membunuh kedagingan kita, dosa kita, menelanjangi semua kejahatan dalam diri kita, sehingga kita menjadi kudus, tidak bercela. Karena firman membersihkan kita. Tapi kita pakai firman itu merusak orang lain. Itu sebabnya saudara bicara soal singa tadi, soal makan dan ini. Yang terakhir tentang kecepatan, sama-sama bilang kecepatan. Saudara, kecepatan singa itu selain dia cepat lari, singa itu juga cepat di dalam hal penglihatan. Penglihatan malamnya luar biasa. Dia instingnya luar biasa. Kepekaan, sama-sama bilang kepekaan. Sekali lagi kepekaan. Singa itu punya kepekaan yang sangat hebat. Dan saya pikir kenapa sampai dikatakan singa dari Yehuda. Karena apa? Seorang raja yang lahir dari keturunan Yehuda butuh kepekaan.
raja itu butuh peka. Contoh ya, raja itu perlu cepat memutuskan dan tepat. Di kitab Matius, Yesus memberikan perumpamaan. Kalau engkau mau berperang, betul? Hitung dengan baik. Dan kau harus cepat memutuskan. Apakah dengan 100 aku bisa menang atau kalah? Kalau aku kalah, aku berdamai. Hitung dengan baik, dengan cepat. Kau bangun rumah di atas pasir atau di atas batu. Rancang. Jangan sampai modalnya nggak cukup. Nanti dipermalukan. Kenapa Yesus ngomong seperti itu? Karena itu bicara soal apa? Kepekaan, kecepatan mengambil keputusan, dan ketepatan mengambil keputusan. Kadang kita nggak cepat dan tepat. Indonesia hanya punya cerdas dan cermat. Kita nggak punya cerdas dan tepat. Kita butuh. Bagaimana supaya bisa cerdas, bisa tepat, bisa cepat mengambil keputusan? Itu belajar dari keputusan-keputusan yang salah. Itu sebabnya singa, saudara tahu baik-baik. Kita buka ini ayat terakhir. Yeskiel 19. Lihat Yeskiel 19. Singa itu bisa jatuh, bisa gagal. Yeskiel 19. Mulai dari ayat yang pertama. Ini ratapan tentang Raja Israel. Hai, ucapkanlah satu ratapan mengenai Raja Israel dan katakanlah begini. Betapa ibumu menjadi seekor apa? Singa betina di antara singa-singa. Ia berbaring di antara singa-singa muda dan menyusui anak-anaknya. Lihat, bertanggung jawab ya. Ia membesarkan seekor dari anak-anaknya sehingga menjadi singa muda. Ia belajar apa? Menerkam. Dia belajar menerkam. Katakan, belajar menerkam. Belajar menerkam ini belajar memanfaatkan peluang, belajar mengambil sesuatu yang diberikan untukmu, yang bukan untukmu jangan ambil. Malah manusia ditelannya, bangsa-bangsa menyerukan, singa apa? Mengamuk. Kenapa sampai dikatakan singa mengamuk? Karena kekuatan singa. Akhirnya ia terjebak dalam apa? Pelubang mereka. Terus mereka mengelikir dia dan menggiringnya ke Mesir. Mengelikir itu apa? Dia ditangkap, dirantai, giginya gitu ya, cakarnya dihabisin, dirantai. Dengar baik-baik, sekalipun singa powerful, singa bisa ditangkap, digiring, dibawa ke Mesir. Saudara tahu Mesir itu apa? Mesir itu lambang kehidupan yang lama, perbudakan, dosa. Hati-hati, semua kecakapan, kehebatan, ketangguhan, keberanianmu bisa hancur kalau engkau hidup dengan hidup penuh dosa, hidup Mesir. Lanjut. Sesudah induk singa menyadari bahwa usahanya gagal dan pengharapannya hilang lenyap, ia mengambil anaknya yang lain dan membesarkannya menjadi singa muda. Di menarik nih, yaitu apa? Singa itu nggak pernah menyerah. Dia latih satu anaknya, gagal, dia ambil anak yang lain. Dengar baik-baik. Katakan sama-sama, pelatih. Singa itu pelatih yang hebat. Saudara dan saya harus menjadi pelatih. Melatih hidupmu, melatih anakmu, melatih anak rohani, melatih orang-orang di sekeliling kita. Gagal itu bukan akhir. Mungkin dia tinggalkan kita. Ada anak rohanimu meninggalkan engkau. Jangan marah, jangan murka. Mungkin ada orang di gereja ini kita udah latih bertahun-tahun ninggalin kita. Nggak apa-apa. Cari yang lain. Ajar yang lain. Ayat yang ke-6. Anaknya ini berjalan di antara kawanan singa dan menjadi seekor singa muda. Ia belajar apa? Menerkam, malah manusia ditelannya. Terus ia merusak puri-puri mereka, menumpas kota-kotanya, bumi, serta segala isinya diam ketakutan mendengar suara aumannya. Jadi lihat, singa yang pertama itu gagal, ditangkap, dimasukkan di Mesir. Tapi singa yang kedua belajar dari kegagalan. Dia masuk ke tengah kota, dia goncang-gancingkan semuanya, dia hancurkan semuanya. 8. Maka bangsa-bangsa bangkit melawan dia. Tadi hanya satu bangsa. Sekarang bangsa-bangsa. Berbicara tentang kehebatannya. Lihat ya. Dari daerah-daerah sekelilingnya. Mereka memasang jaring untuk menangkapnya. Dan menjebaknya dalam pelubang. Masuk dalam perangkap. Ia dikurung dalam kandang sambil dikelikir. Dibawa ke hadapan Raja Babel. Dan dimasukkan ke dalam penjara. Supaya suaranya jangan kedengaran lagi di atas gunung-gunung Israel. Saudara dengar baik-baik. Singa pun bisa terperangkap. Gambaran ini adalah bangsa Israel
dengan keperkasaan Allah dalam diri mereka, dengan semua kemenangan perang yang mereka punya. Tapi mereka gagal. Mereka akhirnya apa? Ditawan ke Mesir. Mereka lupa Tuhan mereka. Mereka akhirnya menyembah Allah-Allah yang lain, dewa-dewa yang lain. Sehingga mereka ditawan kepada Babel. Benar. Saudara dan saya, kita bisa seperti itu. Dengan kehebatan, potensi, kegagahan, strategi yang kita punya. Kalau kita lupa Tuhan dan kita lari ke Mesir, kita mengganti Tuhan dengan Babel, mengganti Tuhan dengan sesembahan yang lain, kita akan dipenjara. Makanya banyak orang hari ini dipenjara oleh apa? Dipenjara oleh hobi. Ada orang dipenjara oleh pekerjaan. Ada orang dipenjara oleh kesehatan. Banyak orang dipenjara karena apa? Bukan bilang itu nggak penting, tapi dia salah menetapkan strateginya. Itu menjadi lobang bagi dia. Aku nggak bisa kemana-mana. Dipenjara oleh ketakutan, dipenjara oleh kemalasan, dipenjara oleh masa lalu. Selalu benci, dendam, marah, sakit hati. Semua ini seperti Mesir dan Babel. Sehingga kita tidak menjadi singa yang hebat lagi. Saya tutup. Itu sebabnya dengar baik-baik. Iblis mengambil rupa seperti seekor singa. Mengapa dia ambil rupa seperti seekor singa? Karena dia lihat Tuhan itu seperti singa. Dan hati-hati, engkau bisa menjadi singa yang palsu. Bukan singa yang dari Tuhan. Hari ini, 4 poin. Yang pertama, berbicara tentang strategi. Sama-sama bilang strategi. Singa itu tahu apa yang dia punya. Dan dia tahu memanfaatkannya. Dia punya cakar, dia punya kaki, dia punya suara, dia punya kecepatan. Dia punya penciuman yang tajam. Dia tahu memanfaatkan. Yang kedua yang kita belajar dari strategi singa adalah dia tahu yang namanya teknik menguasai kesabaran, waktu, teknik menguasai kekuatan. Dia tahu memanfaatkan peluang. Dia tahu siapa tujuannya, kemana dia pergi. Dia tahu di mana dia akan mendapat mangsa. Tapi yang kedua, yang ketiga, kita belajar tentang kecepatan singa. Kecepatan singa, sekalipun dia begitu cepat, tetapi dia tidak pelari yang kuat, pelari lama, bukan pelari maraton, pelari sprint. Oleh sebab itu, seekor singa, dia memilih makanan dalam tubuhnya supaya dia punya kecepatan. Jadi dengar baik-baik, apa yang ada dalam tubuhmu menentukan kecepatanmu. Betul, orang bisa jatuh dalam dosa, orang tidak bisa berjalan cepat kalau dia bawa beban yang berat. Sama, kita susah masuk sampai kepada rencana Tuhan kalau hidup masa lalu masih membelenggu kita. Yang terakhir, yang keempat, kita belajar, yaitu tentang perangkap daripada singa. Lobang dan kelikir. Sama-sama bilang lobang dan kelikir. Lobang itu berbicara tentang space, kelikir itu berbicara tentang rantai yang mengikat kita. Dengar baik-baik, hari ini firman Tuhan kita sudah dengar. Cermati, apakah ada space yang membuatmu tidak bisa bergerak? Apakah ada rantai yang mengikatmu? Karena apa? Kita ditetapkan sebagai singa dari Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami bersyukur. Hari ini kami berdoa. Adalah hari terakhir kami belajar tentang singa. Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau akan membangkitkan singa dari Yehuda itu. Dia akan menjadi pemimpin. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin dari gereja ini untuk membawa pengaruh kerajaan Allah kepada dunia ini. Bangkitkan kami, Tuhan. Bangkitkan kami. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa memohon anugerah. Mari buka hati saudara. Minta sama Tuhan. Aku berdoa urapi kami semua. Supaya kami mengerti strategi yang tepat dalam hidup kami. Strategi sebagai seorang mahasiswa. Strategi seorang pengusaha. Strategi seorang ayah, seorang ibu.
strategi sebagai karyawan. Tuhan tolong